Meski pondok pesantren dan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang tengah menjadi kontroversi, siswa santri di Ponpes tersebut disebut masih bisa bersekolah seperti biasa. Kegiatan belajar mengajar di Ponpes tersebut tidak akan diganggu dan terus berjalan. Hal itu dipastikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat ditemui di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang pada Kamis 29 Juni 2023. Mahfud MD juga tak melarang Ponpes tersebut menerima murid baru dalam tahun ajaran baru nanti. Pihaknya juga menyebut akan terus melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan Ponpes. Mahfud menegaskan namun orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di dalam Ponpes tersebut harus ditindak tegas sesuai dengan laporan masyarakat. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara administratif terhadap Ponpes Al Zaitun. Meski tidak ada target waktu tertentu, pihaknya meyakinkan proses hukum harus dilakukan sesegera mungkin. Ia juga menegaskan agar Polri menindak serius perkara tersebut. Lebih lanjut, saat ditanya alasan pelanggaran baru di proses hukum akhir-akhir ini, Mahfud menyebutkan bahwa dirinya dahulu belum memiliki kewenangan sebagai Menko Polhukam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya saat soft sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan juga perempuan. Bahkan ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Hal ini diputuskan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu 24 Juni sore. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di tengah kontroversi yang menimbulkan polemik, Pondok Pesantren Al Zaitun tetap melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada Kamis 29 Juni 2023. Pihak Ponpes tetap mempertahankan shaf jemaah laki-laki dan perempuan yang tampak sejajar dalam satu barisan. Shaf ini sempat menuai polemik karena tak ada pembatas antara laki-laki dan juga perempuan. Selain itu, sholat yang biasanya tak berjarak dalam pelaksanaan sholat di Al Zaitun diberi jarak sekitar 1 hingga 2 meter antara jemaah satu dengan yang lainnya. Ada pula jemaah perempuan yang berada di depan. Kondisi itu sama seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri lalu yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak mengecam tata cara beribadah tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan akidah Islam. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah ini ditayangkan di YouTube Al Zaitun Official. Dalam tayangan video itu, ribuan santri dan pengurus pondok pesantren Al Zaitun tampak melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Pimpinan pondok pesantren Panji Gumilang menjadi imam sekaligus khatib dalam pelaksanaan sholat tersebut. Jemaah tampak khusyuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Asaf ayat 6 hingga 8 dibaca Panji Gumilang dalam sholat tersebut. Pada rakaat kedua, Panji Gumilang melantunkan surat Al-Ikhlas. Sebagai informasi yang menjadi polemik bahkan kontroversi dari pesantren Al Zaitun adalah sosok Panji Gumilang. Panji Gumilang saat ini adalah pemimpin dari pondok pesantren tersebut. Panji ditengarai memiliki afiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Ia juga dituding melakukan penistaan agama. Hal ini terkait dengan sejumlah ajaran yang diduga dipraktikkan di Al Zaitun antara lain mulai dari penataan shaf, sholat berjamaah yang tidak sesuai syariat hingga dibolehkannya praktik zina meski menggunakan persyaratan tertentu.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan tak akan membiarkan kasus polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu mengambang tanpa kejelasan. Pasalnya ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Hal itu diungkapkan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun Instagramnya @mohmahfudmd pada Kamis 29 Juni 2023. Dalam keterangannya, Mahfud menjelaskan tidak boleh ada perkara yang dibiarkan mengambang penyidikannya. Pihak kepolisian tidak boleh asal menerima laporan yang pada akhirnya penanganannya mandek. Dalam penyelesaian kasus Al Zaitun ini, Mahfud MD mengatakan tak mematok atau memberikan target waktu penyelesaian. Hanya saja sebisa mungkin sebuah perkara diselesaikan secepat itu. Terlebih dalam kasus Al Zaitun ini ditemukan aspek pidana. Selain aspek pidana, pihaknya akan mengevaluasi pondok pesantren secara administratif. Mahfud MD mengatakan sampai saat ini pihak Ponpes Al Zaitun masih menerima pendaftaran siswa. Ia mempersilahkan Ponpes tersebut melanjutkan penerimaan pendaftaran karena memang Ponpes itu merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. Sementara itu Mahfud menekankan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di Ponpes Al Zaitun harus ditindak secara tegas. Menurutnya laporan mengenai kontroversi Ponpes Al Zaitun sudah beredar dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat membongkar adanya masalah tanah yang ditemukan saat melakukan penelitian terkait kontroversi Ponpes tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Peneliti MUI Pusat untuk kasus Ponpes Al Zaitun Firdaus Syam pada Rabu 28 Juni 2023. Data tersebut didapat saat pihaknya melakukan penelitian dan mencari tahu dari pemerintah daerah setempat. Firdaus juga mengatakan masalah lain yang ditemukan terkait Al Zaitun seperti tindak kekerasan yang terjadi di pesantren itu. Ada pula persoalan lain yakni tentang sumber-sumber dana yang menjadi tonggak biaya operasional pesantren di Indramayu tersebut. Sedangkan terkait masalah keagamaan, Firdaus mengatakan MUI telah mengantongi data-data yang menjurus pada penistaan agama. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target Nggak jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah. Pondok Pesantren Al Zaitun belakangan menjadi sorotan karena terseret kasus dugaan penistaan agama. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, Al Zaitun tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Pada Idul Adha tahun ini, Ponpes tersebut menyembelih 30 ekor sapi, puluhan kambing, dan ratusan domba. Hal ini disampaikan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang saat khutbah sholat Idul Adha pada Kamis 29 Juni. Ia menyebut daging kurban itu akan dibagikan kepada 5.434 penerima. Selain daging, Ponpes Al Zaitun juga membagikan beras masing-masing 5 kg. Dalam khutbahnya, Panji mengatakan hewan yang dikurbankan itu hanya sebuah pengorbanan kecil yang bisa dinilai dengan jumlah kepala hewan. Menurutnya, pengorbanan yang jauh lebih besar adalah usaha untuk memahami ajaran agama. Diketahui Panji Gumilang belakangan menjadi sorotan karena pernyataan kontroversialnya. Selain itu, ia juga dituding mengajarkan aliran sesat di Al Zaitun. Kontroversi tersebut sempat membuat Panji didemo sejumlah kalangan. Hingga akhirnya Panji dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan penistaan. Tercatat hari ini sapi 30 kepala, kurang lebih beratnya 18.920 kg. Kemudian kambing lebih daripada 30 kepala, beratnya sekitar 1.123 kg. Kemudian domba 205 kepala,
bobotnya 5.799 kepala. Didistribusikan kepada para penerima terdiri dari 5.434 orang. Dan pembagian daging kurban kita sertakan 5 kilogram daripada beras. Saudara-saudara, ini hanya pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah kepalanya. Pengorbanan yang lebih jauh adalah usaha kita memahami ajaran agama kita agar kita mampu hidup dengan mengenali, memahami apa. Untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Pondok Pesantren Al Zaitun membuka pendaftaran santri baru meski sedang menghadapi kasus dugaan penistaan agama. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku tak mempersoalkannya. Menurutnya, Ponpes Al Zaitun tetaplah lembaga pendidikan yang harus dibina. Mahfud MD mempersilahkan pihak Ponpes untuk tetap membuka pendaftaran santri baru. Namun, proses evaluasi terhadap administrasi pendidikan di Al Zaitun juga harus dilanjutkan. Mahfud mengatakan pemerintah akan melihat penyelenggaraan, kurikulum, hingga konten pengajaran di Ponpes tersebut. Sejauh ini telah ditemukan aspek hukum pidana di Ponpes Al Zaitun. Mahfud menegaskan mereka yang terbukti melanggar harus ditindak secara tegas. Diketahui Ponpes Al Zaitun memiliki sejumlah sekolah mulai dari tingkat PAUD, MI, MTS, hingga MA. Lokasinya berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Belakangan, Ponpes Al Zaitun membagikan video proses penerimaan santri baru tahun ajaran 2023-2024. Para calon santri datang dari berbagai daerah untuk bergabung menjadi bagian dari Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Gitu aja. Berbagai kontroversi Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang sangat meresahkan publik, bahkan membuat Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haidar Nasir meminta pemerintah menertibkan Ponpes di Indramayu itu. Haidar Nasir pun mempercayakan Menko Polhukam Mahfud MD bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Al Zaitun. Soal polemik Al Zaitun, Haidar Nasir mengingatkan agar masyarakat tidak bertindak sendiri terkait hal ini, lantaran takut agama Islam terpecah belah karena adanya polemik Ponpes Al Zaitun. Sebelumnya Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Banyaknya kontroversi Ponpes Al Zaitun, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.
Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir angkat bicara soal polemik Al-Zaitun yang meminta pemerintah menertibkan pondok pesantren Al-Zaitun. Hal itu karena ajaran yang disampaikan diduga menyimpang dari ajaran agama Islam. Haidar menyampaikan itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu 28 Juni. Ia meminta pemerintah untuk menindak tegas, adil, dan merawat ketertiban bersama. Haidar yakin Menko Polhukam Mahfud MD bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Al-Zaitun. Haidar kemudian mengingatkan masyarakat untuk tidak bertindak sendiri. Hal itu karena berpotensi bisa memecah belah masyarakat. Itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pernyataan terbaru soal polemik Ponpes Al-Zaitun. Hal ini ia ungkapkan usai mengisi ceramah dan sholat Idul Adha di Masjid Agung Jawa Tengah Kamis 29 Juni. Mahfud MD mengungkapkan aspek hukum pidana di Ponpes Al-Zaitun akan ditangani Polri dan tidak akan diambangkan. Bahkan Mahfud MD menyatakan tidak ada target waktu dalam penyelesaian hukum pidana. Hasil dari permasalahan kontroversi Ponpes Al-Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang akan dievaluasi. Tindakan evaluasi itu terkait bagaimana sistem pembelajaran Ponpes Al-Zaitun. Kontroversi Ponpes Al-Zaitun akan ditindaklanjuti dengan tegas. Meski pondok pesantren dan pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang tengah menjadi kontroversi, siswa santri di Ponpes tersebut disebut masih bisa bersekolah seperti biasa. Kegiatan belajar mengajar di Ponpes tersebut tidak akan diganggu dan terus berjalan. Hal itu dipastikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat ditemui di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang pada Kamis 29 Juni 2023. Mahfud MD juga tak melarang Ponpes tersebut menerima murid baru dalam tahun ajaran baru nanti. Pihaknya juga menyebut akan terus melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan Ponpes. Mahfud menegaskan namun orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di dalam Ponpes tersebut harus ditindak tegas sesuai dengan laporan masyarakat. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara administratif terhadap Ponpes Al-Zaitun. Meski tidak ada target waktu tertentu, pihaknya meyakinkan proses hukum harus dilakukan sesegera mungkin. Ia juga menegaskan agar Polri menindak serius perkara tersebut. Lebih lanjut, saat ditanya alasan pelanggaran baru di proses hukum akhir-akhir ini, Mahfud menyebutkan bahwa dirinya dahulu belum memiliki kewenangan sebagai Menko Polhukam. Sebelumnya, Ponpes Al-Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya saat soft sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan juga perempuan. Bahkan ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Hal ini diputuskan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu 24 Juni sore. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di tengah kontroversi yang menimbulkan polemik, Pondok Pesantren Al-Zaitun tetap melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada Kamis 29 Juni 2023. Pihak Ponpes tetap mempertahankan shaf jemaah laki-laki dan perempuan yang tampak sejajar dalam satu barisan. Shaf ini sempat menuai polemik karena tak ada pembatas antara laki-laki dan juga perempuan. Selain itu, sholat yang biasanya tak berjarak dalam pelaksanaan sholat di Al-Zaitun diberi jarak sekitar 1 hingga 2 meter antara jemaah satu dengan yang lainnya.
Ada pula jemaah perempuan yang berada di depan. Kondisi itu sama seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri lalu yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak mengecam tata cara beribadah tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan akidah Islam. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah ini ditayangkan di YouTube Al Zaitun Official. Dalam tayangan video itu, ribuan santri dan pengurus pondok pesantren Al Zaitun tampak melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Pimpinan pondok pesantren Panji Gumilang menjadi imam sekaligus khatib dalam pelaksanaan sholat tersebut. Jemaah tampak khusyuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Asaf ayat 6 hingga 8 dibaca Panji Gumilang dalam sholat tersebut. Pada rakaat kedua, Panji Gumilang melantunkan surat Al-Ikhlas. Sebagai informasi yang menjadi polemik bahkan kontroversi dari pesantren Al Zaitun adalah sosok Panji Gumilang. Panji Gumilang saat ini adalah pemimpin dari pondok pesantren tersebut. Panji ditengarai memiliki afiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII, yang juga dituding melakukan penistaan agama. Hal ini terkait dengan sejumlah ajaran yang diduga dipraktikkan di Al Zaitun antara lain mulai dari penataan shaf, sholat berjamaah yang tidak sesuai syariat hingga dibolehkannya praktik zina meski menggunakan persyaratan tertentu. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan tak akan membiarkan kasus polemik pondok pesantren Al Zaitun Indramayu mengambang tanpa kejelasan. Pasalnya ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Hal itu diungkapkan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun Instagramnya @mohmahfudmd pada Kamis 29 Juni 2023. Dalam keterangannya, Mahfud menjelaskan tidak boleh ada perkara yang dibiarkan mengambang penyidikannya. Pihak kepolisian tidak boleh asal menerima laporan yang pada akhirnya penanganannya mandek. Dalam penyelesaian kasus Al Zaitun ini, Mahfud MD mengatakan tak mematok atau memberikan target waktu penyelesaian. Hanya saja sebisa mungkin sebuah perkara diselesaikan secepat itu. Terlebih dalam kasus Al Zaitun ini ditemukan aspek pidana. Selain aspek pidana, pihaknya akan mengevaluasi pondok pesantren secara administratif. Mahfud MD mengatakan sampai saat ini pihak Ponpes Al Zaitun masih menerima pendaftaran siswa. Ia mempersilahkan Ponpes tersebut melanjutkan penerimaan pendaftaran karena memang Ponpes itu merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. Sementara itu Mahfud menekankan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di Ponpes Al Zaitun harus ditindak secara tegas. Menurutnya laporan mengenai kontroversi Ponpes Al Zaitun sudah beredar dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat membongkar adanya masalah tanah yang ditemukan saat melakukan penelitian terkait kontroversi Ponpes tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Peneliti MUI Pusat untuk kasus Ponpes Al Zaitun Firdaus Syam pada Rabu 28 Juni 2023. Data tersebut didapat saat pihaknya melakukan penelitian dan mencari tahu dari pemerintah daerah setempat. Firdaus juga mengatakan masalah lain yang ditemukan terkait Al Zaitun seperti tindak kekerasan yang terjadi di pesantren itu. Ada pula persoalan lain yakni tentang sumber-sumber dana yang menjadi tonggak biaya operasional pesantren di Indramayu tersebut. Sedangkan terkait masalah keagamaan, Firdaus mengatakan MUI telah mengantongi data-data yang menjurus pada penistaan agama. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah. Pondok pesantren Al Zaitun belakangan menjadi sorotan karena terseret kasus dugaan penistaan agama. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, Al Zaitun tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Pada Idul Adha tahun ini, Ponpes tersebut menyembelih 30 ekor sapi, puluhan kambing, dan ratusan domba. Hal ini disampaikan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang saat khutbah sholat Idul Adha pada Kamis 29 Juni.
Ia menyebut daging kurban itu akan dibagikan kepada 5.434 penerima. Selain daging, Ponpes Al Zaitun juga membagikan beras masing-masing 5 kg. Dalam khutbahnya, Panji mengatakan hewan yang dikurbankan itu hanya sebuah pengorbanan kecil yang bisa dinilai dengan jumlah kepala hewan. Menurutnya, pengorbanan yang jauh lebih besar adalah usaha untuk memahami ajaran agama. Diketahui Panji Gumilang belakangan menjadi sorotan karena pernyataan kontroversialnya. Selain itu, ia juga dituding mengajarkan aliran sesat di Al Zaitun. Kontroversi tersebut sempat membuat Panji didemo sejumlah kalangan. Hingga akhirnya Panji dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan penistaan. Tercatat hari ini sapi 30 kepala, kurang lebih beratnya 18.920 kg. Kemudian kambing lebih daripada 30 kepala. Beratnya sekitar 1.123 kg. Kemudian domba 205 kepala. Bobotnya 5.799 kepala. Didistribusikan kepada para penerima terdiri dari 5.434 orang. Dan pembagian daging kurban kita sertakan 5 kg daripada beras. Saudara-saudara, ini hanya pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah kepalanya. Pengorbanan yang lebih jauh adalah usaha kita memahami ajaran agama kita agar kita mampu hidup dengan mengenali, memahami apa. Untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Pondok Pesantren Al Zaitun membuka pendaftaran santri baru meski sedang menghadapi kasus dugaan penistaan agama. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku tak mempersoalkannya. Menurutnya, Ponpes Al Zaitun tetaplah lembaga pendidikan yang harus dibina. Mahfud MD mempersilahkan pihak Ponpes untuk tetap membuka pendaftaran santri baru. Namun, proses evaluasi terhadap administrasi pendidikan di Al Zaitun juga harus dilanjutkan. Mahfud mengatakan pemerintah akan melihat penyelenggaraan, kurikulum, hingga konten pengajaran di Ponpes tersebut. Sejauh ini telah ditemukan aspek hukum pidana di Ponpes Al Zaitun. Mahfud menegaskan mereka yang terbukti melanggar harus ditindak secara tegas. Diketahui Ponpes Al Zaitun memiliki sejumlah sekolah mulai dari tingkat PAUD, MI, MTS, hingga MA. Lokasinya berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Belakangan, Ponpes Al Zaitun membagikan video proses penerimaan santri baru tahun ajaran 2023-2024. Para calon santri datang dari berbagai daerah untuk bergabung menjadi bagian dari Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa?
melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Gitu aja. Berbagai kontroversi Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang sangat meresahkan publik, bahkan membuat Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haidar Nasir meminta pemerintah menertibkan Ponpes di Indramayu itu. Haidar Nasir pun mempercayakan Menko Polhukam Mahfud MD bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Al Zaitun. Soal polemik Al Zaitun, Haidar Nasir mengingatkan agar masyarakat tidak bertindak sendiri terkait hal ini, lantaran takut agama Islam terpecah belah karena adanya polemik Ponpes Al Zaitun. Sebelumnya Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Banyaknya kontroversi Ponpes Al Zaitun, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir angkat bicara soal polemik Al Zaitun yang meminta pemerintah menertibkan pondok pesantren Al Zaitun. Hal itu karena ajaran yang disampaikan diduga menyimpang dari ajaran agama Islam. Haidar menyampaikan itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu 28 Juni. Ia meminta pemerintah untuk menindak tegas, adil, dan merawat ketertiban bersama. Haidar yakin Menko Polhukam Mahfud MD bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Al Zaitun. Haidar kemudian mengingatkan masyarakat untuk tidak bertindak sendiri. Hal itu karena berpotensi bisa memecah belah masyarakat. Itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pernyataan terbaru soal polemik Ponpes Al Zaitun. Hal ini ia ungkapkan usai mengisi ceramah dan sholat Idul Adha di Masjid Agung Jawa Tengah Kamis 29 Juni. Mahfud MD mengungkapkan aspek hukum pidana di Ponpes Al Zaitun akan ditangani Polri dan tidak akan diambangkan. Bahkan Mahfud MD menyatakan tidak ada target waktu dalam penyelesaian hukum pidana. Hasil dari permasalahan kontroversi Ponpes Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang akan dievaluasi. Tindakan evaluasi itu terkait bagaimana sistem pembelajaran Ponpes Al Zaitun. Kontroversi Ponpes Al Zaitun akan ditindaklanjuti dengan tegas. Meski pondok pesantren dan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang tengah menjadi kontroversi, siswa santri di Ponpes tersebut disebut masih bisa bersekolah seperti biasa. Kegiatan belajar mengajar di Ponpes tersebut tidak akan diganggu dan terus berjalan. Hal itu dipastikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat ditemui di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang pada Kamis 29 Juni 2023. Mahfud MD juga tak melarang Ponpes tersebut menerima murid baru dalam tahun ajaran baru nanti. Pihaknya juga menyebut akan terus melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan Ponpes. Mahfud menegaskan namun orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di dalam Ponpes tersebut harus ditindak tegas sesuai dengan laporan masyarakat. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara administratif terhadap Ponpes Al Zaitun. Meski tidak ada target waktu tertentu, pihaknya meyakinkan proses hukum harus dilakukan sesegera mungkin. Ia juga menegaskan agar Polri menindak serius perkara tersebut. Lebih lanjut, saat ditanya alasan pelanggaran baru di proses hukum akhir-akhir ini, Mahfud menyebutkan bahwa dirinya dahulu belum memiliki kewenangan sebagai Menko Polhukam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya saat soft sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan juga perempuan.
Bahkan ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Hal ini diputuskan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu 24 Juni sore. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran. Karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di tengah kontroversi yang menimbulkan polemik, Pondok Pesantren Al Zaitun tetap melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada Kamis 29 Juni 2023. Pihak Ponpes tetap mempertahankan shaf jemaah laki-laki dan perempuan yang tampak sejajar dalam satu barisan. Shaf ini sempat menuai polemik karena tak ada pembatas antara laki-laki dan juga perempuan. Selain itu, sholat yang biasanya tak berjarak dalam pelaksanaan sholat di Al Zaitun diberi jarak sekitar 1 hingga 2 meter antara jemaah satu dengan yang lainnya. Ada pula jemaah perempuan yang berada di depan. Kondisi itu sama seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri lalu yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak mengecam tata cara beribadah tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan akidah Islam. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah ini ditayangkan di YouTube Al Zaitun Official. Dalam tayangan video itu, ribuan santri dan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun tampak melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang menjadi imam sekaligus khatib dalam pelaksanaan sholat tersebut. Jemaah tampak khusyuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Asaf ayat 6 hingga 8 dibaca Panji Gumilang dalam sholat tersebut. Pada rakaat kedua, Panji Gumilang melantunkan surat Al-Ikhlas. Sebagai informasi yang menjadi polemik bahkan kontroversi dari pesantren Al Zaitun adalah sosok Panji Gumilang. Panji Gumilang saat ini adalah pemimpin dari pondok pesantren tersebut. Panji ditengarai memiliki afiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Ia juga dituding melakukan penistaan agama. Hal ini terkait dengan sejumlah ajaran yang diduga dipraktikkan di Al Zaitun antara lain mulai dari penataan shaf, sholat berjamaah yang tidak sesuai syariat hingga dibolehkannya praktik zina meski menggunakan persyaratan tertentu. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan tak akan membiarkan kasus polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu mengambang tanpa kejelasan. Pasalnya ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Hal itu diungkapkan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun Instagramnya @mohmahfudmd pada Kamis 29 Juni 2023. Dalam keterangannya, Mahfud menjelaskan tidak boleh ada perkara yang dibiarkan mengambang penyidikannya. Pihak kepolisian tidak boleh asal menerima laporan yang pada akhirnya penanganannya mandek. Dalam penyelesaian kasus Al Zaitun ini, Mahfud MD mengatakan tak mematok atau memberikan target waktu penyelesaian. Hanya saja sebisa mungkin sebuah perkara diselesaikan secepat itu. Terlebih dalam kasus Al Zaitun ini ditemukan aspek pidana. Selain aspek pidana, pihaknya akan mengevaluasi pondok pesantren secara administratif. Mahfud MD mengatakan sampai saat ini pihak Ponpes Al Zaitun masih menerima pendaftaran siswa. Ia mempersilahkan Ponpes tersebut melanjutkan penerimaan pendaftaran karena memang Ponpes itu merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. Sementara itu, Mahfud menekankan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di Ponpes Al Zaitun harus ditindak secara tegas. Menurutnya, laporan mengenai kontroversi Ponpes Al Zaitun sudah beredar dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat membongkar adanya masalah tanah yang ditemukan saat melakukan penelitian terkait kontroversi Ponpes tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Peneliti MUI Pusat untuk kasus Ponpes Al Zaitun Firdaus Syam pada Rabu 28 Juni 2023. Data tersebut didapat saat pihaknya melakukan penelitian dan mencari tahu dari pemerintah daerah setempat. Firdaus juga mengatakan masalah lain yang ditemukan terkait Al Zaitun seperti tindak kekerasan yang terjadi di pesantren itu. Ada pula persoalan lain yakni tentang sumber-sumber dana yang menjadi tonggak biaya operasional pesantren di Indramayu tersebut. Sedangkan terkait masalah keagamaan, Firdaus mengatakan MUI telah mengantongi data-data yang menjurus pada penistaan agama. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target Tidak waktu? jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ Pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah. Pondok pesantren Al Zaitun belakangan menjadi sorotan karena terseret kasus dugaan penistaan agama. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, Al Zaitun tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Pada Idul Adha tahun ini, Ponpes tersebut menyembelih 30 ekor sapi, puluhan kambing, dan ratusan domba. Hal ini disampaikan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, saat khutbah sholat Idul Adha pada Kamis 29 Juni. Ia menyebut daging kurban itu akan dibagikan kepada 5.434 penerima. Selain daging, Ponpes Al Zaitun juga membagikan beras masing-masing 5 kg. Dalam khutbahnya, Panji mengatakan hewan yang dikorbankan itu hanya sebuah pengorbanan kecil yang bisa dinilai dengan jumlah kepala hewan. Menurutnya, pengorbanan yang jauh lebih besar adalah usaha untuk memahami ajaran agama. Diketahui Panji Gumilang belakangan menjadi sorotan karena pernyataan kontroversialnya. Selain itu, ia juga dituding mengajarkan aliran sesat di Al Zaitun. Kontroversi tersebut sempat membuat Panji didemo sejumlah kalangan. Hingga akhirnya Panji dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan penistaan. Tercatat hari ini sapi 30 kepala. Kurang lebih beratnya 18.920 kg. Kemudian kambing lebih daripada 30 kepala. Beratnya sekitar 1.123 kg. Kemudian domba 205 kepala, bobotnya 5.799 kepala. Didistribusikan kepada para penerima terdiri dari 5.434 orang. Dan pembagian daging kurban kita sertakan 5 kg daripada beras. Saudara-saudara, ini hanya pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah kepalanya. Pengorbanan yang lebih jauh adalah usaha kita memahami ajaran agama kita agar kita mampu hidup dengan mengenali, memahami apa. Untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Pondok pesantren Al Zaitun membuka pendaftaran santri baru meski sedang menghadapi kasus dugaan penistaan agama.
Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku tak mempersoalkannya. Menurutnya, Ponpes Al Zaitun tetaplah lembaga pendidikan yang harus dibina. Mahfud MD mempersilahkan pihak Ponpes untuk tetap membuka pendaftaran santri baru. Namun, proses evaluasi terhadap administrasi pendidikan di Al Zaitun juga harus dilanjutkan. Mahfud mengatakan pemerintah akan melihat penyelenggaraan, kurikulum, hingga konten pengajaran di Ponpes tersebut. Sejauh ini telah ditemukan aspek hukum pidana di Ponpes Al Zaitun. Mahfud menegaskan mereka yang terbukti melanggar harus ditindak secara tegas. Diketahui Ponpes Al Zaitun memiliki sejumlah sekolah mulai dari tingkat PAUD, MI, MTS hingga MA. Lokasinya berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Belakangan, Ponpes Al Zaitun membagikan video proses penerimaan santri baru tahun ajaran 2023-2024. Para calon santri datang dari berbagai daerah untuk bergabung menjadi bagian dari Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran. Karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Gitu aja. Berbagai kontroversi Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang sangat meresahkan publik, bahkan membuat Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haidar Nasir meminta pemerintah menertibkan Ponpes di Indramayu itu. Haidar Nasir pun mempercayakan Menko Polhukam Mahfud MD bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Al Zaitun. Soal polemik Al Zaitun, Haidar Nasir mengingatkan agar masyarakat tidak bertindak sendiri terkait hal ini, lantaran takut agama Islam terpecah belah karena adanya polemik Ponpes Al Zaitun. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Banyaknya kontroversi Ponpes Al Zaitun, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir angkat bicara soal polemik Al Zaitun yang meminta pemerintah menertibkan pondok pesantren Al Zaitun. Hal itu karena ajaran yang disampaikan diduga menyimpang dari ajaran agama Islam. Haidar menyampaikan itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu 28 Juni. Ia meminta pemerintah untuk menindak tegas, adil, dan merawat ketertiban bersama. Haidar yakin Menko Polhukam Mahfud MD bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Al Zaitun. Haidar kemudian mengingatkan masyarakat untuk tidak bertindak sendiri. Hal itu karena berpotensi bisa memecah belah masyarakat. Itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pernyataan terbaru soal polemik Ponpes Al Zaitun. Hal ini ia ungkapkan usai mengisi ceramah dan sholat Idul Adha di Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis 29 Juni. Mahfud MD mengungkapkan aspek hukum pidana di Ponpes Al Zaitun akan ditangani Polri dan tidak akan diambangkan. Bahkan Mahfud MD menyatakan tidak ada target waktu dalam penyelesaian hukum pidana.
hasil dari permasalahan kontroversi Ponpes Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang akan dievaluasi. Tindakan evaluasi itu terkait bagaimana sistem pembelajaran Ponpes Al Zaitun. Kontroversi Ponpes Al Zaitun akan ditindaklanjuti dengan tegas. Meski pondok pesantren dan pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang tengah menjadi kontroversi, siswa santri di Ponpes tersebut disebut masih bisa bersekolah seperti biasa. Kegiatan belajar mengajar di Ponpes tersebut tidak akan diganggu dan terus berjalan. Hal itu dipastikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD saat ditemui di Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang pada Kamis 29 Juni 2023. Mahfud MD juga tak melarang Ponpes tersebut menerima murid baru dalam tahun ajaran baru nanti. Pihaknya juga menyebut akan terus melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan Ponpes. Mahfud menegaskan namun orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di dalam Ponpes tersebut harus ditindak tegas sesuai dengan laporan masyarakat. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara administratif terhadap Ponpes Al Zaitun. Meski tidak ada target waktu tertentu, pihaknya meyakinkan proses hukum harus dilakukan sesegera mungkin. Ia juga menegaskan agar Polri menindak serius perkara tersebut. Lebih lanjut, saat ditanya alasan pelanggaran baru di proses hukum akhir-akhir ini, Mahfud menyebutkan bahwa dirinya dahulu belum memiliki kewenangan sebagai Menko Polhukam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa. Misalnya saat soft sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan juga perempuan. Bahkan ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Hal ini diputuskan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu 24 Juni sore. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di tengah kontroversi yang menimbulkan polemik, Pondok Pesantren Al Zaitun tetap melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada Kamis 29 Juni 2023. Pihak Ponpes tetap mempertahankan shaf jemaah laki-laki dan perempuan yang tampak sejajar dalam satu barisan. Shaf ini sempat menuai polemik karena tak ada pembatas antara laki-laki dan juga perempuan. Selain itu, sholat yang biasanya tak berjarak dalam pelaksanaan sholat di Al Zaitun diberi jarak sekitar 1 hingga 2 meter antara jemaah satu dengan yang lainnya. Ada pula jemaah perempuan yang berada di depan. Kondisi itu sama seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri lalu yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak mengecam tata cara beribadah tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan akidah Islam. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah ini ditayangkan di YouTube Al Zaitun Official. Dalam tayangan video itu, ribuan santri dan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun tampak melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang menjadi imam sekaligus khatib dalam pelaksanaan sholat tersebut. Jemaah tampak khusyuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Asaf ayat 6 hingga 8 dibaca Panji Gumilang dalam sholat tersebut. Pada rakaat kedua, Panji Gumilang melantunkan surat Al-Ikhlas. Sebagai informasi yang menjadi polemik bahkan kontroversi dari pesantren Al Zaitun adalah sosok Panji Gumilang. Panji Gumilang saat ini adalah pemimpin dari pondok pesantren tersebut. Panji ditengarai memiliki afiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Ia juga dituding melakukan penistaan agama.
Hal ini terkait dengan sejumlah ajaran yang diduga dipraktikkan di Al Zaitun antara lain mulai dari penataan shaf, sholat berjamaah yang tidak sesuai syariat hingga dibolehkannya praktik zina meski menggunakan persyaratan tertentu. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan tak akan membiarkan kasus polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu mengambang tanpa kejelasan. Pasalnya ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Hal itu diungkapkan Mahfud MD lewat video yang diunggah di akun Instagramnya @mohmahfudmd pada Kamis 29 Juni 2023. Dalam keterangannya, Mahfud menjelaskan tidak boleh ada perkara yang dibiarkan mengambang penyidikannya. Pihak kepolisian tidak boleh asal menerima laporan yang pada akhirnya penanganannya mandek. Dalam penyelesaian kasus Al Zaitun ini, Mahfud MD mengatakan tak mematok atau memberikan target waktu penyelesaian. Hanya saja sebisa mungkin sebuah perkara diselesaikan secepat itu. Terlebih dalam kasus Al Zaitun ini ditemukan aspek pidana. Selain aspek pidana, pihaknya akan mengevaluasi pondok pesantren secara administratif. Mahfud MD mengatakan sampai saat ini pihak Ponpes Al Zaitun masih menerima pendaftaran siswa. Ia mempersilahkan Ponpes tersebut melanjutkan penerimaan pendaftaran karena memang Ponpes itu merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. Sementara itu Mahfud menekankan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di Ponpes Al Zaitun harus ditindak secara tegas. Menurutnya laporan mengenai kontroversi Ponpes Al Zaitun sudah beredar dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat membongkar adanya masalah tanah yang ditemukan saat melakukan penelitian terkait kontroversi Ponpes tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Peneliti MUI Pusat untuk kasus Ponpes Al Zaitun Firdaus Syam pada Rabu 28 Juni 2023. Data tersebut didapat saat pihaknya melakukan penelitian dan mencari tahu dari pemerintah daerah setempat. Firdaus juga mengatakan masalah lain yang ditemukan terkait Al Zaitun seperti tindak kekerasan yang terjadi di pesantren itu. Ada pula persoalan lain yakni tentang sumber-sumber dana yang menjadi tonggak biaya operasional pesantren di Indramayu tersebut. Sedangkan terkait masalah keagamaan, Firdaus mengatakan MUI telah mengantongi data-data yang menjurus pada penistaan agama. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target Nggak waktu? jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ Pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah. Pondok Pesantren Al Zaitun belakangan menjadi sorotan karena terseret kasus dugaan penistaan agama. Namun terlepas dari kontroversi tersebut, Al Zaitun tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Pada Idul Adha tahun ini, Ponpes tersebut menyembelih 30 ekor sapi, puluhan kambing, dan ratusan domba. Hal ini disampaikan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, saat khutbah sholat Idul Adha pada Kamis 29 Juni. Ia menyebut daging kurban itu akan dibagikan kepada 5.434 penerima. Selain daging, Ponpes Al Zaitun juga membagikan beras masing-masing 5 kg. Dalam khutbahnya, Panji mengatakan hewan yang dikurbankan itu hanya sebuah pengorbanan kecil yang bisa dinilai dengan jumlah kepala hewan. Menurutnya, pengorbanan yang jauh lebih besar adalah usaha untuk memahami ajaran agama. Diketahui Panji Gumilang belakangan menjadi sorotan karena pernyataan kontroversialnya. Selain itu, ia juga dituding mengajarkan aliran sesat di Al Zaitun. Kontroversi tersebut sempat membuat Panji didemo sejumlah kalangan. Hingga akhirnya Panji dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan penistaan. Tercatat hari ini sapi 30 kepala. Kurang lebih beratnya 18.920 kg. Kemudian kambing lebih daripada 30 kepala.
beratnya sekitar 1.123 kg. Kemudian domba 205 kepala, bobotnya 5.799 kepala. Didistribusikan kepada para penerima terdiri dari 5.434 orang. Dan pembagian daging kurban kita sertakan 5 kg daripada beras. Saudara-saudara, ini hanya pengorbanan yang kecil yang bisa dinilai kilogram dan jumlah kepalanya. Pengorbanan yang lebih jauh adalah usaha kita memahami ajaran agama kita agar kita mampu hidup dengan mengenali, memahami apa. Untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Pondok Pesantren Al-Zaitun membuka pendaftaran santri baru meski sedang menghadapi kasus dugaan penistaan agama. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku tak mempersoalkannya. Menurutnya, Ponpes Al-Zaitun tetaplah lembaga pendidikan yang harus dibina. Mahfud MD mempersilahkan pihak Ponpes untuk tetap membuka pendaftaran santri baru. Namun, proses evaluasi terhadap administrasi pendidikan di Al-Zaitun juga harus dilanjutkan. Mahfud mengatakan pemerintah akan melihat penyelenggaraan, kurikulum, hingga konten pengajaran di Ponpes tersebut. Sejauh ini telah ditemukan aspek hukum pidana di Ponpes Al-Zaitun. Mahfud menegaskan mereka yang terbukti melanggar harus ditindak secara tegas. Diketahui Ponpes Al-Zaitun memiliki sejumlah sekolah mulai dari tingkat PAUD, MI, MTS, hingga MA. Lokasinya berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Belakangan, Ponpes Al-Zaitun membagikan video proses penerimaan santri baru tahun ajaran 2023-2024. Para calon santri datang dari berbagai daerah untuk bergabung menjadi bagian dari Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Al-Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu aja. Berbagai kontroversi Ponpes Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang sangat meresahkan publik, bahkan membuat Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haidar Nasir meminta pemerintah menertibkan Ponpes di Indramayu itu. Haidar Nasir pun mempercayakan Menko Polhukam Mahfud MD bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan Al-Zaitun. Soal polemik Al-Zaitun, Haidar Nasir mengingatkan agar masyarakat tidak bertindak sendiri
terkait hal ini, lantaran takut agama Islam terpecah belah karena adanya polemik Ponpes Al Zaitun. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Banyaknya kontroversi Ponpes Al Zaitun, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir angkat bicara soal polemik Al Zaitun yang meminta pemerintah menertibkan pondok pesantren Al Zaitun. Hal itu karena ajaran yang disampaikan diduga menyimpang dari ajaran agama Islam. Haidar menyampaikan itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu 28 Juni. Ia meminta pemerintah untuk menindak tegas, adil, dan merawat ketertiban bersama. Haidar yakin Menko Polhukam Mahfud MD bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan